Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Pratiwi dari kelas SD 19C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hakikat suatu masalah matematika, ketepatan dalam menggolongkan, kemampuan siswa dalam memecahkan masalah matematika, dan strategi pemecahan masalah matematika. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang proses pemecahan masalah. Pemecahan masalah adalah proses yang ditempuh seseorang untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya sampai masalah itu tidak menjadi masalah baginya. Menurut Polya, ada 4 tahap proses pemecahan masalah, yaitu langkah pertama, memahami masalah. Salah satu prasyarat agar siswa dapat memahami masalah dengan benar adalah kemampuan siswa untuk memahami bacaan. Langkah kedua yaitu merencanakan penyelesaian. Dikatakan rencana karena jika penyelesaian yang direncanakan tidak berhasil dan harus diganti dengan penyelesaian yang lain, semakin banyak dan bervariasi pengalaman para siswa, akan semakin kreatif pula rencana penyelesaian yang dapat disusun. Langkah ketiga yaitu menyelesaikan masalah sesuai rencana yang dibuat. Langkah yang terakhir yaitu melakukan pengecekan kembali terhadap semua langkah yang telah dikerjakan. Perkirakan apakah penyelesaian yang didapat masuk akal atau tidak. Dengan cara seperti ini, semua kesalahan dapat terkoreksi. Yang kedua, saya akan menjelaskan apakah dalil-dalil dalam matematika kebenarannya harus dibuktikan secara deduktif. Apakah pemahaman dalil-dalil pada matematika di SD harus dilakukan secara deduktif juga? Ya, walaupun dalam matematika mencari kebenaran itu dapat dimulai dengan cara induktif, tetapi seterusnya generalisasi yang benar untuk semua keadaan harus dapat dibuktikan dengan cara deduktif. Dalam matematika, suatu generalisasi dari sifat, teori, atau dalil itu dapat diterima kebenarannya sesudah dibuktikan secara deduktif. Yang ketiga, carilah 2 masalah matematika dan selesaikan menggunakan salah satu strategi pemecahan masalah. Jika mungkin, selesaikan kembali masalah tersebut menggunakan strategi yang berbeda. Soal pertama, pemecahan masalah strategi menggunakan pola. Jika ada susunan 15 meja, ada berapa kursi yang mengelilinginya? Pahami masalahnya. Meja diatur memanjang dan dikelilingi kursi. Jika meja yang dideretkan ada 15, ada berapa kursi yang mengelilinginya? Ajaklah siswa untuk melihat pola yang ada. 1 meja terdiri dari 8 kursi, 2 meja terdiri dari 12 kursi, dan 3 meja terdiri dari 16 kursi. Cara penyelesaiannya dapat dilihat bahwa untuk tiap kali tambah 1 meja, maka kursinya akan bertambah 4. Untuk tahap awal, sudah cukup bagus jika siswa dapat membuat deret angka 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, dan 64. Jadi, jika mejanya ada 15, maka kursi yang mengelilinginya ada 64 buah kursi. Yang kedua, soal pemecahan masalah menggunakan strategi bekerja mundur. Pada awal bulan, Pak Gopur menerima gaji. Setengah dari gajinya diberikan istrinya untuk belanja sehari-hari. 1/4 sisanya diberikan anaknya untuk biaya sekolah. Setengah lagi dari sisanya untuk bayar telepon, listrik, dan PAM. Jika sekarang uang Pak Gopur tinggal 200.000, berapa gaji Pak Gopur semula? Cara menyelesaikan pemecahan masalah tersebut, yang pertama, memahami masalah pertanyaan apa yang harus dijawab, yaitu besar gaji Pak Gopur semula sebelum digunakan. Yang kedua, direncanakan soal dapat diselesaikan dengan cara bekerja mundur dengan membuat bagan. Ketiga, yaitu menyelesaikan masalah. Masalah ini dapat diselesaikan dengan cara bekerja mundur dengan membuat bagan berikut. Jadi gaji Pak Gopur semula adalah 1.800.000. Cara yang keempat yaitu memeriksa kembali.
Periksa kembali jawaban yang diperoleh. Istrinya mendapat 900.000, setengah dari gaji, dan gaji yang tersisa yaitu 900.000. Anaknya mendapat seperempat dari sisa. Seperempat dari 900.000 yaitu 400.000, dan gaji yang tersisa adalah 500.000. Untuk bayar listrik, telepon, dan PAM dari sisanya yaitu setengah dari 600.000 yaitu 300.000, dan tersisa 200.000 sesuai dengan masalah yang dihadapi. Yang keempat, saya akan menjelaskan apakah tahapan pemecahan masalah matematis yang dikemukakan oleh Polya dapat digunakan dalam memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Jelaskan alasanmu dan berikan contohnya. Proses pemecahan masalah yang dikemukakan oleh Polya dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, penganggaran kebutuhan sehari-hari. Dengan mengetahui cara pengeluaran dari awal, maka dapat membuat keputusan tentang pembelanjaan dan penghematan uang, mana yang lebih dibutuhkan untuk dibelanjakan.